Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan prosedur penanganan surat. Pengurusan surat-surat kantor adalah suatu kegiatan yang terpenting dalam kantor modern. Pengurusan surat-surat kantor sangat berbeda dari instansi ke instansi. Dalam suatu organisasi yang kecil, surat-surat yang masuk dan keluar dapat diurus oleh petugas-petugas Dalam suatu organisasi yang kecil, surat-surat yang masuk dan keluar dapat diurus oleh seorang petugas dengan merangkap tugas-tugas lain. Dalam suatu organisasi yang besar, pengurusan surat-surat dapat dikerjakan dalam bagian masing-masing, atau dapat juga dipusatkan dalam suatu bagian khusus. Yang dimaksud mengurus dan mengendalikan surat adalah kegiatan mengelola surat masuk dan surat keluar yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengarahkan, mendistribusikan, memproses lebih lanjut dan menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan mengurus dan mengendalikan surat adalah agar surat dapat dengan cepat dan tepat sampai ke pengelola. Prosedur penanganan surat dengan sistem buku agenda. Yang pertama, penerimaan surat. Adapun langkah-langkah penerimaan surat antara lain mengumpulkan surat masuk, menghitung jumlah surat yang masuk, selanjutnya memeriksa ketepatan alamat si pengirim, dan mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya, seperti surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang berasal dari perorangan atau perusahaan yang ditujukan kepada perusahaan atau pimpinan yang bertindak mewakili perusahaan. Surat dinas digolongkan ke dalam surat penting atau mendesak, surat dinas biasa, dan surat dinas rahasia. Dan ada pula surat pribadi, adalah surat yang sifatnya tidak boleh dibaca oleh yang bukan berkepentingan. Dan terakhir ada surat niaga, adalah surat yang biasanya berisikan iklan atau brosur. Dan terakhir, membubuhkan tanda tangan sebagai bukti surat telah diterima. Kedua, penyortiran surat. Beberapa tahap dalam penyortiran surat meliputi memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang kedua, menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanan isinya. Yang ketiga, mengelompokkan surat yang memerlukan penanganan khusus. Tahap yang ketiga ada pencatatan surat. Kegiatan dalam pencatatan surat yaitu membuka dan membaca isi surat serta menuliskan pokok surat. Selanjutnya, memeriksa lampiran. Yang ketiga, membubuhkan tanggal dan paraf penerima surat. Dan terakhir, mengagendakan surat masuk ke dalam buku agenda tunggal atau buku agenda kembar. Yang keempat, pengarah surat masuk. Surat masuk yang sudah diagendakan ke dalam buku agenda perlu diarahkan agar lebih jelas kepada siapa surat tersebut diarahkan, dengan disertai lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembar yang disediakan oleh agendaris untuk membubuhkan disposisi pimpinan yang berisi tentang saran, tanggapan, instruksi kepada surat dibaca oleh pimpinan. Kemudian surat tersebut disampaikan kembali kepada sekretaris atau kepala tata usaha, selanjutnya diteruskan kepada unit pengelola untuk diproses sesuai dengan posisi. Lembaran disposisi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu disposisi langsung. Apa yang dimaksud dengan disposisi langsung adalah disposisi yang ditulis langsung pada lembaran kertas. Yang kedua, ada disposisi tidak langsung. Disposisi tidak langsung adalah disposisi ditulis pada lembaran disposisi tersendiri
yang sudah disiapkan. Yang kelima, ada penggandaan surat. Penggandaan surat dapat dilakukan dengan menggunakan fotokopi, stensil, printer, mesin tik, dan lain-lain. Yang keenam, ada penyampaian surat. Penyampaian surat pada orang yang dimaksud dalam surat. Yang ketujuh, penyimpanan surat. Langkah-langkah dalam penyimpanan surat antara lain mengindeks surat dengan sistem tertentu, memberi kode surat, menggunakan perforator, menyimpan surat pada folder atau map, dan yang terakhir, menata arsip dalam laci atau filing cabinet. Yang pertama, pembuatan konsep surat atau draft. Konsep surat atau draft adalah kegiatan merancang isi dan bentuk surat sebagai bahan tertulis dengan menggunakan manual yang akan diketik dengan rapi kemudian dikirimkan ke alamat yang dituju. Pembuatan konsep surat dapat dilaksanakan oleh A. Pimpinan atau atasan, dan B. Sekretaris atau konseptor. Yang kedua, pengetikan konsep surat. Ketiga, pemeriksaan surat. Sekretaris atau konseptor memeriksa kembali surat yang keluar, memastikan apakah isi surat sudah sesuai dengan alamat si pengirim pada amplop. Selanjutnya, penanganan surat. Apabila surat sesuai dan benar serta tidak ada kesalahan, maka surat diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Yang kelima, pengiriman surat. Surat yang dikirimkan ke dalam maupun keluar instansi dicatat ke dalam buku agenda, intern dan ekstern. Yang keenam, penyimpanan arsip. Arsip digunakan sebagai bukti fisik, harus disimpan dan ditata dengan benar agar bisa suatu saat diperlukan dapat ditemukan kembali.